bodoh. Bajingan. Hei, mau kemana kamu? Tante, lepasin aku, Tante. Aku udah kotor. Aku benci dengan badan aku, Tante. Tante yang salah. Tante seharusnya tidak memaksa kamu pergi dengan bajingan itu. Maafkan Tante. Cepat kalian pergi! Pergi! Hei, bangun, Hei! Iya. Ayo bangun! Iya. Sana! Jangan dilempar! Tante. Sudahlah. Melody! Sabarlah, oh sayang, ku pastikan datang untukmu, kasihku, sayangku, seorang kekasih. Datanglah, temani diriku di sini yang sedang menanti. Kini aku datang penuhi janjiku, karena kau menggetarkan lubuk hatiku. Ku ingin kau hadir di dalam hatiku, karena aku jatuh cinta padamu sejak pertemuan awal berjumpa. Marilah kekasih, kita merayakan hari pertemuan, pandangan pertama.
Pos. Untuk Bapak Bramantio. Iya. Maaf Pak, apa ada surat untuk saya? Surat untuk Bapak kayaknya nggak ada, Pak. Coba dicari sekali lagi Pak. Bapak ini nggak percaya sekali, saya bilang nggak ada. Mungkin Bapak salah, coba dicari lagi Pak. Masih ngacak-ngacak udah dibilang nggak ada. Tolong ya Pak ya, jangan menghambat saya ya. Maaf, terima kasih. Iya. Kenapa Melody tidak pernah membalas surat aku ya? Kian, kenapa kamu bengong? Ayo masuk. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Kian, disinilah kamu akan tinggal. Semoga kamu suka ya. Lumayan juga. Kamu sendiri tinggal di mana? Kamu lupa ya, kedua orang tuaku kan punya rumah di sini. Iya, kenapa kamu nggak tinggal di sini aja sama aku? Aku nggak keberatan kok berbagi tempat tidur sama kamu. Kamu pikir aku gadis bodoh ya? Enak aja mau tinggal sama kamu. Gitu aja marah. Habis. Sensitif amat sih. Kamu kan tahu, aku kan selalu bercanda. Udahlah, sekarang kamu istirahat aja. Karena mulai besok, kita harus kerja. Mulai sekarang, gue bakalan jadi orang yang baru. Dan gue bisa buktiin kepada semua orang kalau gue bukan bajingan. Aduh, panas Tante. Iya, panas banget. Tante, aku capek banget, panas. Capek sayang? Duduk sini dulu deh. Mana tasnya? Awas, awas. Ya sana, terus. Ya. Tante, apa kita hari ini bermalam di jalan lagi ya? Ya Allah, aku harus bagaimana lagi? Apa aku harus mengatakan pada Melody kalau aku sudah tidak punya uang lagi? Tante, 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 cepat, maling, maling, Tante, Tante, Tante.
Aduh, maaf Bu, saya nggak sengaja. Lagian Mbak ini nyelonong aja. Oh, kamu mau nyalahkan keponakanku, padahal kamu yang salah. Hah? Enggak, saya nggak bermaksud begitu Bu. Udah Tante, udah. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Diam, siapa tahu kamu luka dalam. Udah, biar masalah ini Tante yang urus. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus mengobati semua biaya kecelakaan ini. Oke, sebentar. Ini ada uang untuk berobat Bu. Apa maksudnya segini? Masih cukup. Aduh, gimana ya? Ini ada kartu nama saya. Nanti kalau ada apa-apa hubungi saya, ya. Siapa yang berani jamin? Kamu nggak lari dari tanggung jawab. Siapa tahu ini kartu nama orang lain. Ya ampun Ibu, itu benar-benar kartu nama saya. Ya udah, kalau Ibu nggak percaya, ini KTP saya. Oke, aku percaya sama kamu. Makasih Bu. Mbak nggak apa-apa kan Mbak? Nggak apa-apa gimana? Itu berdarah. Ayo Mel. Ibu, Mbak, rumahnya di mana? Nggak perlu tahu. Kalau ada apa-apa, kamu aku tuntut ya. Ingat itu baik-baik ya. Ibu hati-hati ya. Sini, kamu istirahat di sini. Duduk. Tante, kita ada di mana? Sekarang kita lagi ada di penginapan. Untung aja ada gadis bodoh yang memberikan kita uang, Mel. Jadi malam ini kita nggak usah menggelandang lagi di jalan. Tante, itu kan penipuan. Gak seharusnya kita minta uang sama dia. Lagian aku juga yang salah. Itu sudah hak kita. Dia sudah membuat kamu terluka tuh, lihat tuh. Jadi kita berhak minta uangnya. Tante, itu sama aja kan? Sudah, berisik. Tante capek. Berdebat terus sama kamu. Udah tidur, udah malam. Sayang, ada apa lagi? Kamu masih memikirkan Kian? Sayang, mungkin itu yang terbaik untuk Kian. Kian bisa mencari pengalaman yang baru, yang berguna untuk hidupnya. Apalagi kepergian Kian bersama Karina. Karina itu gadis yang cerdas. Dan aku juga yakin, Karina pasti bisa merubah Kian menjadi jauh lebih baik lagi. Iya, aku berharap juga seperti itu, Lek. Ya sudah, jangan sedih lagi ya. Bagaimana kalau aku buatkan secangkir teh untuk kamu? Terima kasih ya, sayang. Ya, sebentar ya, sayang. Nyonya? Maaf, Nyonya, ada tamu yang mencari Nyonya. Mencari saya? Iya, Nyonya. Siapa? Saya tidak tahu, Nyonya. Dia tidak menyebutkan namanya, tapi dia bilang ada keperluan penting pada Nyonya. Maaf, mencari saya ada perlu apa ya? Apa kamu tidak ingat? Sebelumnya kita pernah bertemu di restoran. Restoran? Permisi Tuan. Iya. Loh, apa ini? Kami kan nggak pesan. Anggur ini dipesan oleh Nona yang ada di meja sebelah sana. Siapa, sayang? Kamu kenal sama dia? Entahlah, sayang. Aku juga tidak mengenalnya. Aneh. Kamu mau kemana? Aku cuma pengen tanya sama dia, apa maksudnya dia ngasih anggur itu? Untuk apa? Gak ada gunanya, sayang. Ya udah, lebih baik kita pergi dari sini. Tapi Lek, Sudahlah, ayo. Kenalkan, nama saya Risma. Alex, udah lama ya kita nggak ketemu. loh, jadi kalian ini sudah saling mengenal? Iya tentu, dia itu teman kuliahku. Teman kuliah? Iya, Alex, kamu jahat ya. Waktu nikah kok kamu nggak ngundang aku?
Ada perlu apa kau datang kemari? Jangan sinis gitu dong. Aku kan cuma ingin ketemu sama teman lama, sekaligus mengenal istrimu. Nggak keberatan kan? Kamu kok nggak pernah cerita, sayang, kalau Risma ini teman kuliah kamu? Kemarilah, sayang. Ada apa sih? Emangnya kamu kenal sama perempuan itu? Aduh, dia itu wanita gila, sayang. Iya, dia memang teman kuliahku. Tapi karena putus cinta menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Masa sih? Dia nggak kelihatan seperti orang gila. Iya, dari luar memang tidak terlihat. Tapi kalau kamu mengenalnya semakin dekat, kegilaannya baru terlihat. Bahkan kegilaannya bisa membahayakan orang lain, termasuk kamu dan juga aku. Itu sebabnya aku melarang kamu dekat-dekat dengan dia. Kamu kenapa sih memandangiku seperti itu? Kamu tidak percaya ya padaku? Enggak, aku percaya kok sama kamu. Sebagai seorang istri kan harus percaya sama suami. Terima kasih ya sayang. Ya udah, sekarang kamu di sini aja ya. Biar aku urus wanita gila itu. Sebentar ya sayang. Kau bilang apa sama istri kamu? Kau pasti ngejelek-jelekin aku kan? Diam loh. Lex? Diam. Alex? Alex? Jadi selama ini kamu... Masuk. Ayo turun. Ayo cepat. Kamu mau cari mati ya? Aku udah pernah bilang sama kamu, jangan ganggu aku lagi. Hei, tunggu. Kamu jangan macam-macam ya. Aku ini perempuan nekat. Aku bisa aja menghujamkan pisau ini tepat di jantungmu. Berani mengancamku? Memegang pisau saja kau tidak becus. Kamu kira aku bisa melepaskanmu begitu aja? Hah? Setelah kamu menghisap semua maduku, aku akan membalasmu, Lex. Aku akan membalasmu sampai kamu benar-benar hancur. Takti! Awas kau! Tante. Siapa wanita itu? Selingkuhan kamu ya? Oke. Kalau kamu nggak mau jawab, aku dengan mudahnya cari tahu sendiri. Tante, tunggu tante. Tante, saya mohon tante, jangan perpanjang masalah ini tante. Minggir. Dasar nenek tua! Jangan kau kira aku tidak tahu kartu matimu! Sayang, kau belum tidur?
Nunggu suami kamu ya? Itu dia pulang. Alek? Tangan kamu kenapa? Wanita gila itu yang melukaiku, sayang. Ya ampun, Lek, kenapa bisa jadi begini? Sudahlah, sayang. Aku tidak apa-apa kok. Ayo masuk. Sebaiknya kamu berhati-hati, Bianca. Jangan terlalu percaya dengan omongan orang. Kadang-kadang orang yang dekat pada kita justru menusuk dari belakang. Tante benar, sayang. Terkadang orang yang kita percayai justru jadi penghancur kebahagiaan kita. Seperti yang terjadi pada Kian. Kian? Apa hubungannya sama Kian? Lex, apa maksud ucapan kamu? Aku nggak ngerti. Enggak, sayang. Aku hanya asal bicara tadi. Ayo masuk. Ayolah. Sebaiknya Tante nggak usah berlagak suci. Tante nggak usah ngejelek-jelekin aku di depan Bianca. Karena bisa saja aku memukul balik Tante. Memukul balik? Apa? Hah? Memukul balik? Gak salah dengar. Hah? Atas dasar kekuatan apa? Kamu berani-beraninya ngancam aku. Kamu itu hanya jongos, kacung, pembantu yang diangkat suamiku jadi menantu. Udah merasa hebat ya? Hah? Jongos. Aku jongos. Lalu bagaimana dengan Tante sendiri? Tante itu sama denganku. Tante hanya wanita jalanan yang diangkat menjadi nyonya besar di rumah ini. Jadi nggak perlulah berlagak sombong. Jaga lidahmu. Sepertinya Tante ini punya hobi menampar ya. Tapi ingat Tante, aku bukan Kian yang bisa ditampar seenaknya. Oh iya, bagaimana kabar Nyonya Anne, Santi, Erna, dan juga Vivi? Apa mereka baik-baik saja? Kalian ini memang wanita-wanita hebat. Meskipun tidak bekerja, tapi kalian bisa bermain judi dengan taruhan puluhan juta rupiah. Oh iya, satu lagi. Tolong sampaikan salamku pada Cipto. Katakan padanya, jangan terlalu senang dulu dengan hasil foto rekayasanya. Karena anak TK juga bisa melakukannya. Permisi. Ariel, aku... Aduh, emak asiknya nonton dua-duaan kayak tuan dan nyonya di gedongan. Mau beli di rumah kantong kosong gedangan, malu ame tunangan kebingungan. Terima kasih. Mas, boleh minta lagu nggak? Boleh, lagu apaan? Gue sih nggak tahu judul lagunya apa, cuman nadanya kayak gini. Lagu apaan tuh?
Kayaknya gue baru denger. Gimana kalau lu aja yang mainin? Oke, setuju? Oke, setuju. Ini. Oke. Ada saatnya berjumpa, ada saatnya berpisah, ada kalanya menangis berakhir dengan tertawa, ada yang hidup tersiksa berakhir dengan kebahagiaan. Jangan mentang-mentang kuasa, tolak pinggang setinggi dada. Jangan mentang-mentang kaya, si miskin dipandang hina. Hidup di dunia tak selamanya, hidup pasti ada akhirnya. Miskin melarat dan kaya kembali pada yang esa. Ho ho ho, ho ho ho, ha ha. Terlalu cinta dunia, bersiaplah untuk kecewa. Siaplah untuk kecewa. Cinta pada Sang Pencipta, hidupkan tenang bahagia. Ada saatnya berjumpa, ada saatnya berpisah, ada kalanya menangis berakhir dengan tertawa. Asik juga, lumayan. Good. Makasih, Mas. Iya. Ada kabar gembira buat kamu, sayang. Tante udah dapat kerja, terus udah dapat rumah buat tempat tinggal. Yang benar Tante, aku senang banget dengarnya. Iya benar. Yuk. Itu cewek yang pernah gue lihat di diskotik. Ya Allah. Ini dia, Mel, rumah baru kita. Sini. Rumah ini memang rumah yang paling murah bayar sewanya. Emang sih, tuh, masih berantakan. Tapi nanti kalau kita udah rapihin, bersihin, pasti kelihatan bagus. Gimana? Kamu suka nggak? Hah? Tante, aku pengen cepet pulang ke Jakarta nih. Aku kangen sama Ari. Iya, Tante janji, Tante akan kerja keras. Terus nanti Tante akan ngumpulin uang. Pasti kita pulang ke Jakarta, oke? Kalau gitu aku juga mau kerja bantuin Tante ya. Enggak. Tante nggak mengizinkan. Loh, kenapa Tante? Udah, kamu nggak boleh bantah lagi ya. Tante janji, kita akan pulang ke Jakarta, oke? Iya Tante. Yuk.
Ini sekarang kantor kamu. Mari masuk. Ya. Ini kantor kamu, Kian. Selamat ya, Kian. Selamat bergabung di perusahaan ini. Selamat bekerja, Kian. Terima kasih Karina atas kepercayaanmu. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Aku harap begitu. Oke, selamat kerja. Hei Ariel, kerja yang rajin ya. Iya Pak. Melody, kenapa kamu tidak pernah membalas surat dariku? Apakah kamu masih marah sama aku? Atau jangan-jangan kau sudah melupakan aku? Mungkin aku harus melupakan impianku untuk melanjutkan kuliah, Ben. Aku harus membantu ayahku untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhir-akhir ini, aku harus menjalani kehidupan yang sangat sulit, Mel. Karena aku harus tinggal jauh dari kamu. Tapi yang lebih parah lagi, aku selalu teringat akan Mama, Mel. Mama sudah meninggal dunia, Mel. Mama meninggal karena penyakit kanker paru-paru. Aku selalu menyesal kepada Mama. Karena selama ini aku belum bisa menjadi anak yang baik. Tapi bagaimanapun juga aku harus tetap bisa bertahan. Karena ada kamu. Aku punya kekuatan untuk hidup. Riel, kamu pasti sangat mengkhawatirkan aku. Karena sudah lama aku tidak mengirimkan surat untukmu. Aku dan Tante Lala sudah pindah ke Batam, Riel. Karena satu hal, Tante Lala dan Om Anwar sudah berpisah. Tapi aku lebih senang mereka berpisah. Karena dengan begitu, aku dan Tante Lala bisa hidup lebih bahagia lagi. Tante bekerja dengan sangat giat. Karena Tante ingin mengumpulkan banyak uang secepatnya agar kami bisa kembali ke Jakarta. Maaf ya Pak ya. Au, aduh, sakit. Maaf Pak, maaf ya. Kami akan segera pulang, Riel. Tunggulah kepulanganku. Di saat itu kita akan bertemu lagi. Riel, aku sangat merindukanmu. Mel, jauh di lubuk hati aku selalu ingin bertemu dengan kamu. Riel, semoga aja surat ini cepat sampainya. Biar kamu juga cepat balas. Aku kangen banget dengar suara kamu. Indahnya, aduhai indahnya cinta. Indahnya
indahnya, aduhai indahnya cinta, hangat cintaku bersamamu, hangat cintaku bersamamu. Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta. Hai indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta, hangat cintaku bersamamu, hangat cintaku bersamamu. Desah cintamu membuat diriku oh semakin bergairah. Desah cintamu membuat diriku oh semakin bergairah. Kehangatanmu cinta kita oh menyatu. Ha, semakin lama oh semakin cinta cinta kita oh menyatu. Hangatnya, hangatnya. Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta. Indahnya, indahnya, aduhai indahnya cinta, hangat cintaku bersamamu, hangat cintaku bersamamu. Aku cinta sama kamu. Kertasku, kemana kertasku? Ini kertas kamu. Ayo. Ini. Makasih ya. Ya. Sama-sama. Oh ya, namaku Kian. Rumahku nggak jauh dari tempat ini. Kalau kamu mau, kamu bisa mengeringkan bajumu. Nggak usah makasih, nggak perlu. Tapi kalau baju kamu basah kayak gini, kamu bisa sakit. Nggak perlu, makasih ya. Ya udah, kalau gitu ikut aku aja. Nggak, aku nggak mau. Kamu nggak usah takut, aku bukan orang jahat, oke? Yuk. Selamat datang Tuan, ada yang bisa saya bantu? Baju untuk perempuan sebelah mana? Sebelah sini Tuan, silakan. Nggak usah deh.
Bagaimana Tuan? Cantik kan? Wow. Ini adalah tempat yang tadi kamu berdiri. Aku minta telepon kamu ya, biar aku bisa ganti duit baju ini. Siapa namamu? Melody. Nama yang bagus. Sepertinya kita seumuran. Kamu mau nggak jadi teman aku? Gini aja. Kamu ingetin suara aku. Nanti kalau kamu ketemu aku, kamu baru traktir aku minum teh. Itu sebagai ganti uang bajunya. Oke? Selamat tinggal. Iya. Mel? Tante? Mel? Sini, Tante di sini. Tante di mana? Di sini. Tante. Kamu baju baru dari mana? Tante sampai pangling lihat kamu. Ha? Tante bisa aja deh. Yuk jalan. Cantik kamu. Ngapain kamu di sini? Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Bareng sama kamu. Apa? Ini pasti saya salah dengar. Itu benar ya? Untuk meringankan biaya beban kita, jadi ayah menyewakan satu kamar buat Erika. Iya, kenapa sih, Ril? Kok kayaknya kamu gak suka banget aku tinggal di sini? Apa perlu saya jawab? Ariel? Ariel? Kamu itu kenapa sih, Ril? Kamu kayak gini itu pasti gara-gara Melody, kan? Kamu tuh ngapain sih? Emang kamu pikir Melody itu tahu kalau kamu menderita kayak gini itu gara-gara dia? Kamu itu nggak usah tolol deh, nggak usah bego. Belum tentu kan sekarang Melody itu juga mikirin kamu. Bisa aja dia punya pengganti kamu yang lain. Sudah selesai bicaranya. Ariel! 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 Ih! Hah? Dari dia lagi? Hah? Banyak banget. Siang, Pak. Ya? Saya minta tolong surat ini dikembalikan kepada pemiliknya. Karena alamat yang dituju salah. Ya, Makasih ya, Pak. ya. Lalu poin berikutnya adalah mengenai THR. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa menerima THR pada tahun ini. Kami sedang mengusahakan bahwa THR itu akan diterima oleh semua karyawan. Tidak peduli apakah dia manajer atau pegawai rendahan. Jadi tolong selalu ingatkan saya untuk memfollow up masalah ini kepada manajemen. Lalu berikutnya masalah etos kerja kita.
Udah siap? Loh, kok acak-acakan gini? Kamu gimana sih? Pasti kamu yang memakannya. Hei, keterlaluan kamu. Kamu pikir ini punya nenek moyang kamu apa? Ayo keluar kamu. Cepat, cepat. Cepat, pergi dari sini. Kamu aku pecat. Dasar pelit, masa makan sedikit aja nggak boleh? Gue sumpahin nih, restoran biar bangkrut, biar nggak laku. Kamu aja yang bangkrut. Hei. Rasanya aku belum pernah makan sekenyang ini. Enak banget. Tante, jangan malu-maluin aku dong. Oh ya Mel, kamu kemana aja selama ini? Aku mencarimu di taman, tapi kamu nggak pernah muncul. Makasih banget ya, kamu selama ini udah banyak bantuin aku. Tapi aku minta maaf soalnya sampai sekarang aku belum bisa nraktir kamu. Kamu nggak perlu takut soal itu. Memangnya aku maksa kamu buat naktir aku? Hah? Nggak kan? Oh ya Tante, tadi aku lihat tarian Tante. Wow, keren banget. Keren. Asal kamu tahu ya, aku di Jakarta penyanyi terkenal. Oh, jadi Tante penyanyi? Iya, Tante menyanyi sejak SMP. Seluruh klub malam di Jakarta pasti kenal aku. Wow. Tapi itulah, gara-gara laki-laki brengsek itu, aku jadi terlunta-lunta di sini. Tante, sudah, nggak apa-apa. Sudah berlalu. Iya. Apakah Tante mau kembali lagi sebagai penyanyi? Mau dong. Kalau saja ada orang yang menawari Tante, pasti akan Tante terima dengan senang hati. Aku sih bisa aja membantu Tante. Serius? Serius? nggak usah ya, makasih. Soalnya aku udah banyak ngerepotin kamu. Melody, kenapa sih kamu? Biar aja. Kita ini lagi butuh pekerjaan, butuh uang banyak. Apa salahnya kalau kita terima tawaran baik dari Kian, ya kan? Tante nggak enak. Pelayan, minta kertas dong sama pulpen. Ini Pak. Nah, nih, Tante datang sini. Melody juga. Makasih Aku ya. tunggu di sana ya. Makasih ya. Kayaknya Tante malam ini akan menunjukkan semua penampilan Tante yang terbaik. Supaya nanti tamu yang datang semuanya akan berdecak kagum pada Tante, Mel. Oh, tentu. Tante itu emang harus kayak gitu. Tapi Tante jangan lupa, harus semangat. Ayo, udah yuk. Sebentar. Apa? Ada yang lupa. Apa, Tante? Alamatnya. Oh, ya ampun, Tante. Cepetan, nanti keburu mulai. Aku tidak mungkin bisa menerimanya. Kamu tahu sendiri kan keadaannya. Dengan penampilannya seperti itu, mana mungkin dia bisa menyanyi? Bos, aku pasti bisa, Bos. Tolong beri aku kesempatan. Maafkan saya tetap tidak bisa menerimanya. Maaf ya. Kian, tolong Tante, Kian. Tolong bujuk si Bos untuk menerima Tante. Tante sangat membutuhkan pekerjaan ini, Yan. Tante sudah tidak punya uang untuk bertahan hidup. Rasanya ini memang sulit, Tante. Melody bisa menggantikan Tante. Apa? Iya, Tante. Aku pernah mendengar Melody menyanyi. Suaranya cukup bagus. Sebentar. Gimana, Mel? Kamu mau kan? Enggak, aku nggak bisa. Aku nggak mau. Kamu pasti bisa. Sebentar. Kian. Tante. Mel, si Bos mau dengar suara kamu. Aku nggak bisa loh, beneran. Jangan paksa aku. Aku nggak mau. Jangan pernah bilang nggak bisa sebelum kamu mencobanya. Ayo. Enggak. Ayo. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Udahlah, ayo. Naik. Mulai nyanyi, oke? Enggak, aku nggak bisa. Ayo mulai.
Santai, ya. Kamu jangan tegang. Aku akan mengiringi kamu dengan piano, ya. Siap? Cantik juga. Karina, kapan kamu datang? Ya, lumayan lama. Cukup untuk melihat kamu terbius sama penyanyi itu. Itu namanya Melody. Sebentar aku kenalin, yuk. Boleh. Bagus kan, Bos? Iya, selamat ya. Wah, Mel, kamu hebat banget. Tante sampai terharu melihat penampilan kamu. Yang bener, Tante, gimana tadi aku bagus nggak? Hebat banget. Wah, luar biasa. Aku sampai pangling tadi dia di atas panggung, Tante. Sini, sayang. Dia kayak orang lain aja udah. Melody kan seperti Tante. Tante ini kan orangnya kalem. Tapi begitu naik ke atas panggung, Tante akan berubah layaknya seorang bintang. Oh ya, kenalin. Ini sahabatku, Karina. Selamat ya, suara kamu bagus banget. Terima kasih.
Kayaknya kita pernah ketemu deh. Di mana ya? Oh ya, ini bunga untuk kamu. Terima kasih. Sial, kenapa aku harus bertemu gadis ini lagi? Oh iya, kita ketemu pas tabrakan. Oh, iya. Tabrakan? Iya, Kian. Karena keteledoran aku nggak sengaja nabrak Melody. Aku minta maaf banget. Tapi kamu baik-baik aja kan? Nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa. Harusnya aku yang minta maaf, soalnya kan aku yang punya salah. Syukurlah, aku senang kamu baik-baik aja. Oh ya, bagaimana kalau aku antar pulang? Nggak usah, kita pulang sendiri aja ya. Ayo, nggak apa-apa kalau mau diantar. Sih. Tante. Ya udah, kamu nggak ganggu kok. Yuk. Ayo. Karina, kamu mau ikut? Nggak, Kian, makasih. Nah, ya udah. Duluan ya. Iya. Terima kasih ya, Kian ya. Kamu mau masuk dulu? Nggak usah Tante, terima kasih. Karena udah malam banget nih. Oh ya Mel, aku pulang dulu ya. Iya, makasih ya. Mari. Hati-hati. Hai Kian, maaf mengganggu. Kamu hari ini ada acara nggak? Memangnya kenapa, Rin? Nggak, aku cuma mau ngajak kamu jalan-jalan. Maaf, Rin. Kayaknya aku nggak bisa deh. Aku udah ada janji sama seseorang. Apa dengan Melody? Kamu kenal sama dia di mana? Di taman. Aku bertemu dia secara kebetulan. Oke, terus kamu suka sama dia? Suka? Aku rasa enggak. Aku cuma kasihan aja sama dia. Oh ya? Cuma kasihan? Aku rasa Melody itu gadis yang cukup cantik. Benarkah? Iya. Tapi kalau menurut aku, kamu lebih cantik. Kamu apaan sih? Kamu godain aku ya? Malam ini kamu mau kencan kemana sih sama Kian, Mel? Tante, aku bukannya mau kencan sama Kian. Aku cuma mau memenuhi janji aku aja kok. Dah, cantik. Aku udah rapi kan? Udah. Cantik. Sudah lama menunggu ya? Oh, enggak juga, Tante. Kian, kita mau pergi kemana, Kian? Kita akan pergi ke restoran yang paling mahal. Mahal? Ayo kita pergi. Iya. Hati-hati ya. Tante, aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati. Iya. Makasih, Pak. Ini. Boleh, Bang. Iya, Neng. Jadi ini yang kamu sebut restoran mahal. Bagaimana?
Kamu suka kan? Bagaimana kalau setelah ini kita minum teh? Minum teh di mana? Ya, di tempat yang pemandangannya bagus, tapi harganya terjangkau. Tapi bener ya, harganya murah. Ya iyalah. Yuk. Kok sepi banget sih, Yan? Oh, ini kedai spesial. Nggak semua orang bisa sampai ke tempat ini. Kamu duduk dulu ya, aku ke belakang. Ya. Pasti kamu sedang pergi ya dengan Melody. Apa kamu tidak bisa mencari gadis yang lain, Kian? Kelihatannya Melody itu sangat polos. Kasihan dia kan kalau sampai kamu permainkan. Oke, Kian ya. Sampai jumpa di kantor. Melody? 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 Mel? Melody? Melody? Hai. Ternyata kamu tuh sama aja ya kayak cowok yang lain suka manfaatin seorang gadis. Hah? Aku gak serendah itu. Kamu masih gak mau ngaku? Terus kamu ngapain ngajakin aku ke apartemen kamu? Aku gak punya maksud apa-apa. Aku harap kamu jangan tersinggung dong. Mel. Melody. Hey. Meskipun kamu udah banyak bantu aku, tapi tolong jangan pernah meremehkan aku. Soal uang, pakaian, sama jasa kamu bantuin aku cari kerja, semuanya bakal aku bayar. Oke. Aku memang salah. Bagaimana kalau kita minum teh di tempat lain aja? Mendingan kamu cari cewek lain aja yang bisa kamu permainkan. Tapi yang pasti itu bukan aku. Mel. Jalan, Pak. Baik, Melody. Hey. Kian, pasti kamu sedang pergi ya dengan Melody. Apa kamu tidak bisa mencari gadis yang lain, Kian? Kelihatannya Melody itu sangat polos. Kasihan dia kan kalau sampai kamu permainkan. Oke, Kian ya. Sampai jumpa di kantor. Ya ampun, ini pasti surat balasan dari Ariel. Tante? Tante? Iya? Tante? Ya, sayang? Tante? Ya? Tante, ini surat dari Ariel. Wah, ternyata dia kirim surat juga setelah sekian lama gak balas. Duduk. Sini. Bentar ya. Tante buka dan kita Cepetan, baca. Tante. Loh, Mel? Ini kan surat yang kamu kirim ke Ariel. Kok dibalikin lagi? Dibalikin lagi, Tante. Apa Ariel pindah rumah ya? Tapi kalau Ariel pindah rumah, mestinya Ariel tahu dong kamu pasti kirim ke alamat yang lama, iya kan? Jangan-jangan Ariel udah punya pacar yang lain, Mel? Enggak, Tante. Ariel itu bukan cowok kayak gitu. Mel? Melody? Surat ke-12 untuk Ariel.
Rio, semua surat yang aku kirim buat kamu dikembalikan lagi ke aku. Kamu baik-baik aja kan di sana? Kamu gak ada masalah kan? Aku khawatir banget sama kamu, Rio. Sampai aku susah bernafas. Ariel, aku mohon, sama kamu, Ariel. Meskipun Tante sedikit membenci Mami Rosa, tapi Tante tidak pernah menginginkan Mami Rosa meninggal secepat itu, Mel. Tante, kita harus cepat-cepat pulang ke Jakarta. Aku khawatir banget sama Ariel. Tante, ini uang selama ini yang ku tabung. Besok Tante tolong pergi tanyain harga tiket ke Jakarta berapa ya. Kalau misalnya uang ini cukup, Tante langsung beli aja. Iya, sayang. Maafkan Tante, Mel. Maafkan Tante. Tantemu ini memang brengsek. Sangat brengsek. Karena demi kesenangan Tante, Tante sampai tega membuatmu menangis. Mbak, ini ada karangan bunga dari penggemarmu. Penggemarku? Iya, namanya Dani. Makasih ya, Mbak. Iya. Melody, tunggu. Kamu masih marah sama Tante ya? Enggak, ngapain aku marah sama Tante? Itu nggak bakalan bikin uangku kembali kok. Mel, tunggu Mel. Ada surat. Mel? Surat Tante? Itu dari Ariel ya? Enggak. Mana? Hati-hati makannya. Ini surat-surat dari kamu yang dikembalikan. Suratku? Mel? Tante kan sudah bilang sama kamu, Ariel itu pasti sudah punya cewek lagi. Kamu tuh susah dibilangin deh. Siapa sih Tante? Iya, sebentar. Iya, sebentar. Siapa? Berani banget lu ngasih alamat palsu ke gue. Ada apa sih nih? Jangan lo pikir lo bisa kabur sebelum lo bayar utang lo ke gue. Ngerti? Apa? Bayar utang? Emang Tante aku punya utang apa? Tante lo itu punya utang ke gue sebesar 5 juta. 5 juta? Tante? Apa? Buat apa uang sebanyak itu? Itu... Bawel banget sih lo. Lo tanya aja nih sama tante lo. Tante? Buat apa? Maafkan Tante saya. Maafkan Tante Mel. Tante lo ini kalah judi. Itu sebabnya dia pinjam uang sama gue. Main judi? Tante main judi lagi. Maafkan Tante ya Mel. Maafkan Tante ya Melody. Ayo.
Sayang, maafkan Tante ya. Tante, Ya, tolong jujur sama aku. Apa uang buat beli tiket itu benar-benar dicopet? Atau uangnya itu malah Tante pakai buat main judi? maafkan Tante, sayang. Tante jawab dong. Benar kalau itu dipakai buat main judi. Maafkan Tante, sayang. Tante tahu gak sih? Kenapa Tante bisa lakuin itu sama aku? Tante tahu aku ini pengen cepet-cepet pulang ke Jakarta. Aku pengen cepet ketemu sama Ariel. Aku khawatir sama dia. Aku udah pusing Tante mikirin Ariel. Aku pusing. Melody, maafin Tante, Melody. Maafin Tante. Tante janji, Tante gak akan main judi lagi, Melody. Tante janji. Tante mau kerja apa aja. Tante mau kerja cuci piring, mau nyapu jalanan. Tante akan bayar semua hutang-hutang Tante. Tante mau bayar uang kamu, Melody. Tante janji. Maafkan Tante. Maafkan Tante, Melody. Maafkan Tante. Maafkan Tante ya. Tante. Kasihku